kita kembali melaksanakan kajian Jumat yang insya Allah akan kita laksanakan setiap Sabtu selama bulan Ramadan. Ada sekitar 4 kali pertemuan. Nanti di pertemuan yang kedua dengan narasumber yang berbeda, di ketiga dan keempat juga dengan narasumber yang berbeda. Di antaranya ada Ustadz Abrasi, kemudian ada Ustadz Muhadir, dan ada juga dengan Prof. Aliasa. Ya, jadi ada 4 narasumber yang akan mengisi kajian bulan Ramadan setiap Sabtu. Kita mulai pada pukul 10 pagi. Ibu-ibu sekalian, kegiatan pada hari ini kita laksanakan secara online dan offline. Artinya ada teman-teman kita, ibu-ibu yang berhadir di rumah yang sedang menyaksikan kegiatan Zoom pada hari ini. Salam kenal semuanya bagi yang teman-teman yang berada di luar Aceh. Kita akan mengikuti kegiatan ini sampai dengan pukul 11.30 nanti. Nah, ibu-ibu sekalian, bagi yang sudah berhadir di Masjid Aqua yang kita cintai ini, di hadapan kita sekarang ini sudah hadir Ustadz Aslam Nur. Beliau adalah mantan ketua PBM Muhammadiyah Aceh pada periode sebelumnya ya. Kemudian sekarang menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh. Ya. Beliau pada hari ini akan mengisi materi dengan judul Ramadan bulan untuk mengikat kegiatan sosial ya. Ibu-ibu, kegiatan kita akan dibagi atas 2 sesi. Sesi yang pertama kita mintakan kepada Pak Aslam untuk membacakan, untuk mempresentasikan atau memberikan ceramah tausiah bagi kita semua sekitar setengah jam bisa ya Pak ya, sekitar 30 menit. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Tanya jawab bagi teman-teman yang berada di rumah dan ingin bertanya, boleh langsung chat ke kolom chat ya, nanti akan kita bacakan pertanyaannya. Bagi teman-teman yang hadir, ibu-ibu yang hadir di sini, nanti akan kita berikan kesempatan untuk bertanya. Baik, untuk berikutnya kita persilakan kepada Pak Aslam Nur untuk memberikan tausiah sekitar 30 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu keluarga besar Muhammadiyah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, nikmat yang Ia berikan kepada kita, dan banyak sekali nikmat Allah beri kepada kita, tidak bisa kita sebut, kita hitung. Jadi keberadaan kita pun di tempat ini, kita dalam keadaan sehat, bisa hadir di pengajian ini, itu juga merupakan nikmat Allah. Dan bahkan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan seperti sekarang ini juga, itu juga merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak saudara-saudara kita bertemu dengan Ramadan, bulan Ramadan, tetapi boleh jadi tidak sehat, tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Kita alhamdulillah ya,
bersyukur kepada Allah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Kemudian marilah kita ucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir secara langsung yang saya hormati. Seperti disampaikan tadi, kita bincang-bincang pagi ini untuk saya diberi satu judul untuk membahas tentang bulan Ramadan ini, di mana kita jadikan sebagai bulan untuk melatih kepekaan sosial kita. Jadi bagaimana kita dengan berada di bulan Ramadan ini ada muncul semacam semangat baru dalam memahami Islam, mempraktekkan Islam, khususnya terkait dengan bukan kepada diri kita tetapi berimbas kepada orang lain. Apakah itu orang lain itu saudara kita, tetangga kita, istri atau suami, anak, yang penting bukan ke diri kita. Ibu-ibu yang saya hormati, bahwasanya harus kita akui, kadang-kadang kita ini cara berpikir kita ibu-ibu ya, sering sekali terimbas dari pemahaman sekuler. Apa yang saya maksud sekuler? Yaitu kita menganggap seolah-olah agama ini urusan ketika kita berada di dalam masjid. Seolah-olah agama ini hanya dalam kaitannya praktek ibadah yang kita pahami, sholat, puasa, dan sebagainya. Kita tidak pernah melihat aspek lain dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai agama. Sehingga akibatnya apa ibu-ibu? Sering kita lihat orang yang maaf saya katakan ibadahnya rajin, ibadah dalam pengertian sholat, hadir ke masjid, macam seperti itu, tetapi dengan tetangga enggak baik, dengan teman di kantor tidak baik. Kenapa? Karena dia menganggap tidak ada urusan agama yang terkait dengan tetangga maupun dengan teman di kantor, maupun lebih jauh lagi kalau kita lihat zaman sekarang ini dengan HP. Seolah-olah ketika kita memegang HP itu enggak ada kaitan dengan agama. Padahal nanti kita akan lihat ibu-ibu yang saya hormati, bagaimana Islam ini ya secara keseluruhan, secara umum, bahwasanya Islam itu bukan hanya kaitannya dengan salat semata, ibadah semata, puasa semata atau haji semata, tetapi bagaimana ibadah tadi, sholat tadi, puasa tadi, ibadah haji tadi, itu mempunyai dampak terhadap kehidupan sosial. Ibu-ibu, sebagai ayat pertama yang akan kita bahas, ya, itu di surah An-Nisa ayat 38. Di dalam surah An-Nisa ayat 38 Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi wassahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur.
Allah katakan ibu-ibu di surah An-Nisa 36 itu, wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi patokan pertama memang sembahlah Allah, u'budullah. Itu patokan pertama kita dalam beragama. Dan ini masuk dalam kajian yang sering kita sebut akidah, ibu-ibu. Jadi dalam beragama itu yang paling utama sekali, pertama sekali adalah u'budullah, beribadah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu yang paling utama dalam beragama ini. Tetapi ibu-ibu, di ayat ini Allah jelaskan, setelah kita betul-betul beribadah kepada Allah, menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, ada kaitannya, tidak berhenti di situ. Ada selanjutnya Allah katakan, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian Allah katakan bukan hanya untuk kepada kedua orang tua berbuat baik itu, wabizil qurba, dan kepada saudara-saudara dekat kamu. Abang, adik, kakak, paman, apalagi itu, makcik, kalau orang Aceh bilang abua, miwa, yahwa, semua itu. Wal yatama, dan berbuat baik terhadap anak yatim. Wal masakin, dan orang miskin. Wal jari zil qurba. Nah ini yang menarik. Allah sebut juga, dan berbuat baiklah kamu kepada tetangga dekat. Wal jaril junubi, dan juga tetangga yang agak jauh. Jadi kita bisa menghitung sendiri ya bagaimana ukuran tetangga dekat dari rumah kita, tetangga jauh. Mungkin kalau kita di Aceh ya, maaf kalau kita di Aceh itu ada gampong, kemudian ada jurung. Mungkin kemudian lebih kecil dari jurung itu ya tetangga langsung samping rumah. Nah, ini. Kemudian juga Allah katakan berbuat baik kepada wasahibi bil janbi, dan kepada teman-teman sejawat. Nah, teman sejawat. Artinya teman sejawat itu siapa? Kalau zaman sekarang ya kita lihat teman di kantor itu, teman kolega seprofesi, kemudian wabnis sabil, dan juga berbuat baik kepada ibnu sabil, wama malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kamu kepada hamba sahaya kamu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, itu ibu-ibu. Ini ayat sebagai landasan kita berbicara pada hari ini. Artinya apa? Di ayat ini jelas Allah katakan bahwasanya Islam itu tidak hanya cukup dengan sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi tidak tercermin kalimat la ilaha illallah itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini memang kehidupan sehari-hari itu
baik pun kita, tapi kalau landasan utamanya kalimat la ilaha illallah itu salah, itu juga tidak, sama sekali tidak ada arti. Tetapi yang ingin kita katakan bahwasanya orang Islam itu adalah orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, dan yang kedua imannya kepada Allah dan Rasul itu terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini ibu-ibu. Sehingga maaf saya katakan, sebenarnya daya tarik Islam itu, ibu-ibu, daya tarik Islam itu adalah di bagaimana kelembutan Islam yang dicontohkan oleh Rasul dan sahabat-sahabatnya. Kalau ibu-ibu cari, ya saya katakan zaman sekarang di Google, katakanlah Google seperti itu. Hampir sebagian besar orang yang masuk ke dalam agama Islam, lain kayak kita, ya. Kita ini alhamdulillah kita tidak minta sama Allah untuk lahir dari rahim seorang ibu beragama Islam, tapi Allah kasih kita lahir dari rahim ibu yang beragama Islam. Karena itu kita bersyukur sekali. Kita jaga itu ibu-ibu. Nah, tetapi banyak orang-orang yang Islam sekarang ini, yang kita sebut mu'alaf, mereka sebelumnya tidak Islam tapi akhirnya masuk Islam. Kenapa? Salah satu yang mereka mendorong masuk Islam itu adalah ketika dia melihat sebenarnya ajaran Islam itu demikian hebat, memuliakan sesama manusia. Nah ini. Walaupun kadang-kadang ya maaf, di dalam kehidupan sehari-hari sering ada orang menampilkan wajah Islam itu jelek, ya. Misalnya jelek, pertama Islam itu menakutkan, seolah-olah itu. Di dunia barat itu kalau terdengar Islam itu langsung dalam pandangan mereka Islam itu kejam, ya. Atau kadang-kadang dia langsung menganggap Islam itu teroris. Nah, itu disebut apa dengan istilah mereka sudah menganggap seperti itu. Atau kadang-kadang ada orang menganggap kalau disebut Islam itu terbelakang. Islam itu nggak mau maju. Islam itu penghambat kemajuan. Itu stereotip yang diterima di dunia barat. Tetapi ketika orang-orang mempelajari Islam dengan benar, dia akan menemukan ternyata apa yang dituduhkan terhadap agama Islam itu tidak benar sama sekali. Yang dikatakan tadi Islam itu kejam, Islam itu suka membunuh orang yang berbeda, Islam itu tidak mendorong orang untuk kemajuan, itu ternyata ketika dipelajari justru orang-orang yang tadi itu akhirnya masuk Islam mereka. Nah, jadi ini ibu-ibu. Karena itu kita di ayat ini Allah jelas mengatakan di An-Nisa 36 itu. Bahwasanya itu salah satu ayat. Bahwasanya Islam itu bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, beriman kepada Allah, tetapi bagaimana dengan kalimat itu nanti justru tercermin di dalam keramah tamahan sehari-hari. Kemudian juga kan kita semua hampir sering kita dengar hadis Nabi, ibu-ibu. Kalau saya tes ibu-ibu yang hadir di sini, pasti ibu-ibu paham satu hadis itu. Rasulullah pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta apa bu? Tidak beriman salah seorang kamu sampai kamu ya mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri.
Atau ada hadis hatta yuhibba jarahu, sampai dia mencintai tetangganya. Jadi kita lihat di sini bagaimana Rasulullah SAW itu jelas mengatakan la yu'minu. Nah itu tidak beriman. Tadi kita tahu landasan iman yang paling utama kan tadi satu kalimat la ilaha illallah. Tapi Rasulullah mengatakan tidak beriman kamu sampai kamu mencintai saudara kamu sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Ada orang mau lapar, ibu-ibu. Ada orang mau lapar, saya tanya. Bukan puasa, bukan lapar karena puasa. Orang udah saya pilih lapar saja, nggak makan-makan 3 hari, ada. Padahal makanan di rumah ada, tapi dia nggak makan, ada? Nggak ada. Begitulah, kalau dia tidak ingin dia lapar, maka dia juga seharusnya tidak ingin ada saudaranya yang lapar. Nah itu. Kalau ibu-ibu, diri kita tidak mau sakit, maka kita juga tidak ingin saudara-saudara kita itu juga sakit. Itulah makna dari kalimat Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang kamu sampai kamu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Ini. Jadi yang ingin saya katakan, pertama sekali ibu-ibu yang dirahmati Allah, Islam itu bukan agama yang mementingkan individu sendiri. Tetapi Islam itu adalah agama yang praktek ibadahnya kecintaan kepada Allah harus terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Ini ibu-ibu. Kemudian yang menarik, ini semua kita tahu. Tapi yang menarik ibu-ibu, begitu orang Islam masuk ke bulan Ramadan, ya, semua itu berubah cara hidup orang Islam. Sehingga ada satu penelitian seolah-olah ingin mengatakan begini ibu-ibu. Kalau ingin melihat orang Islam itu, ya, lihatlah bagaimana orang Islam itu hidup di bulan Ramadan. Jadi ada orang beranggapan kalau ingin melihat bagaimana indahnya Islam itu, lihatlah bagaimana orang Islam hidup di bulan Ramadan. Yang ingin kita katakan apa? Bahwasanya kenapa orang Islam itu di bulan Ramadan cara hidupnya berubah. Hampir-hampir ibu-ibu tingkat kejahatan kriminal ya di bulan Ramadan itu turun. Tingkat kejahatan itu turun. Di dalam beberapa penelitian itu diakui ya. Kemudian juga mungkin kita merasakan diri kita sendiri-sendiri ya. Mungkin di bulan Ramadan itu tingkat kita ghibah juga turun. Kita harus akui kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, bahkan boleh jadi sering kita ghibah, ngomongin orang. Tapi di bulan Ramadan tingkat kita ngomongin orang itu dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan itu lebih kecil, rendah.
Kemudian di bulan Ramadan itu juga kalau dari sisi ibadah juga meningkat. Ibadah misalnya di luar selain ibadah individu ibu-ibu, sholat, puasa, bukan itu. Tapi ibadah sosial, nanti kita lihat infak orang Islam itu tinggi di dalam bulan Ramadan. Tinggi misalnya ibu-ibu bisa nanti amatin di masjid, di musala waktu sholat itu kan nanti ada di dinding itu ditempel pengumuman. Malam ini infak sekian, infak sekian. Boleh lihat itu. Di bulan Ramadan tinggi nilai infak orang. Lalu pertanyaannya, kenapa? Kenapa di bulan Ramadan itu orang nilainya tinggi berinfak? Secara kuantitas, nilai, jumlah, kualitas ibadahnya juga meningkat, kuantitasnya juga meningkat. Kenapa? Nah, inilah yang kita katakan, yang kita inginkan bagaimana pelatihan kita di bulan Ramadan ini akan memberikan kita dampak baik ketika kita sudah selesai bulan Ramadan. Ibu-ibu, kita kan semua dijanjikan oleh Allah dan Rasul dengan kalimat jaza. Jaza itu balasan, pahala. Dan ternyata salah satu yang mendorong kita untuk lebih baik selama bulan Ramadan ini adalah karena kita ingin mengejar pahala yang besar. Nah, ini salah satu. Di dalam salah satu hadisnya, ibu-ibu, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Ya ayuhan nas, qad ja'akum syahrun adzim. Kata Rasulullah, wahai manusia, sudah datang kepadamu satu bulan yang amat agung, yaitu bulan Ramadan ini. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, yaitu bulan di mana di bulan itu ada satu malam yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan puasanya sebagai satu kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawuan, dan melaksanakan sholat pada malam hari adalah sebagai sunat yang amat dianjurkan. Barang siapa, kata Rasulullah, man taqarraba fihi, barang siapa yang menyambut Ramadan itu, mengisi bulan Ramadan itu dengan khair, dengan kebaikan, maka dia, kalau dia melakukan satu kebaikan yang wajib, seolah-olah suatu pekerjaan yang sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang wajib. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban, dia akan mendapatkan seperti melaksanakan 70 kali yang wajib di luar dari bulan Ramadan. Jadi ibu-ibu, salah satu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW adalah kehebatan Ramadan ini adalah dilipat gandakan kita pahala. Jadi satu sunat pahalanya apa tadi? Seperti kita mengerjakan yang wajib. Kita mengerjakan yang wajib, Rasulullah mengatakan seperti sab'ina faridah fi ma siwa, seperti kita melakukan
70 kali yang wajib. Jadi bayangkan ibu-ibu, kita melakukan sunat saja dianggap seperti pahala wajib. Jadi ini yang mendorong orang Islam, salah satunya kenapa di bulan Ramadan itu kita menjadi lebih pemurah. Sehingga mungkin ibu-ibu juga mengalami, saya juga mengalami. Di menjelang Ramadan kemarin dan sampai dengan bulan Ramadan ini, di WA saya itu masuk dari yayasan macam-macam ya, minta buka puasa, minta sumbangan untuk anak yatim, fakir miskin, dan bukan hanya dari Aceh, dari tempat lain, dari Jawa, dari Bogor, dari Jakarta masuk. Saya tidak kenal dengan nomor itu, tapi dia masuk. Kenapa? Karena dia menganggap bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana orang itu menjadi pemurah, maka dia memberikan kepada kita kesempatan, meminta kita kesempatan untuk berpartisipasi. Begitu juga seperti saya katakan tadi. Di bulan Ramadan ini, wah kalau orang ingin mencari sumbangan ya, itu cepat terkumpul di bulan Ramadan. Kalau mau mencari sumbangan untuk apakah bangun masjid, apakah untuk biaya pendidikan anak yatim, fakir miskin, itu di bulan Ramadan. Dan bahkan di beberapa Ramadan yang lalu, itu orang dari luar negeri, Muslim dari luar negeri datang ke kita. Ada yang datang dari Kashmir, India. Di masjid itu datang, dia buka sajadah, dia alasankan ini untuk membantu rumah hafal Quran di Kashmir. Ada yang dari Palestina. Yang jadi bukan kita ingin mengatakan apa, yang jadi pertanyaan adalah kenapa mereka datang di bulan Ramadan. Ini yang ingin kita katakan. Artinya harus kita akui bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita ditempa, didorong semangat kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya, ibu-ibu. Selain itu, di bulan Ramadan ini juga hampir semua kita umat Islam tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini kita wajib puasa. Lalu kita semua tahu bahwasanya puasa itu sebenarnya memang imsak minat ta'am wa syarab, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Tetapi Rasulullah mengatakan bahwasanya barang siapa man lam yada, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor, ucapan yang tidak baik, itu Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri. Jadi artinya yang ingin dikatakan oleh Rasulullah apa? Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, dahaga, syahwat, bukan itu. Tetapi puasa itu adalah semua yang kotor-kotor, yang tidak baik itu harus ditinggalkan. Nah sehingga orang, ya itu tadi, seperti saya katakan tadi, ghibah di bulan Ramadan itu turun. Kemudian kita cenderung ya lebih berhati-hati di dalam bersikap, bertindak, mengucapkan sesuatu. Atau ibu-ibu karena itu ya kita lebih juga dianjurkan lebih sabar di bulan Ramadan. Kita kan sering dengar itu penceramah hadis mengutip ucapan Rasul itu. Kalau kamu cara sabar itu di bulan Ramadan apa? Kalau ada orang yang berkata jelek atau menghina kita, bahkan mengajak berkelahi seseorang, maka Rasulullah katakan apa?
Katakan kepada orang itu apa ibu-ibu? Ana saim. Saya sedang puasa. Nah, jadi tidak perlu di ini. Jadi yang ingin kita katakan bahwasanya bulan Ramadan ini memang betul-betul mengajarkan kita untuk lebih peka memahami terhadap sesama umat Islam. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ingin satu bulan di bulan Ramadan ini bagaimana bisa memberi dampak baik terhadap kita ketika kita hidup di luar Ramadan nanti. Karena yang sering kita dengar seolah-olah ibu-ibu yang ibadah yang diterima itu sering kita dengar cuma apa? Haji ya, dengan istilah apa? Haji mabrur. Kita sering menganggap seolah-olah kita dengar haji mabrur. Wah, mudah-mudahan haji mabrur. Memang Rasulullah mengatakan tidak ada balasan bagi ibadah haji yang diterima itu. Laisa lahu jaza, tidak ada balasan kecuali surga, kata Rasulullah. Hajjan mabruran laisa lahu jaza ilal jannah. Tidak ada balasan bagi itu haji mabrur itu kecuali surga. Padahal di bulan Ramadan ini juga ada balasan paling tinggi yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Kan ibu-ibu pernah itu dengar hadis satu hari Rasulullah kan naik ke tangga ya. Nah, ketika Rasulullah naik ke tangga mimbar, Rasulullah mengucapkan apa? Amin, amin, amin. Perkenankan ya Allah, perkenankan. Dan salah satu dari 3 yang Rasulullah mohon kepada malaikat itu kan ditanya oleh sahabat, Rasulullah kami dengar kamu mengatakan amin tadi. Apa Rasulullah? Lalu dikatakan oleh Rasulullah, tadi malaikat datang kepadaku, dia mengatakan begini-begini. Dan salah satu yang dikatakan malaikat itu apa? Rugi seorang hamba yang bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi begitu Ramadan berlalu, dosanya tidak diampuni sama sekali. Nah, jadi artinya apa? Puncak terbesar dari bulan Ramadan ini apa? Yaitu mendapatkan, kalau haji tadi apa? Mabrur. Mabrur itu artinya diterima oleh Allah. Artinya dapat surga. Jadi puncak Ramadan ini artinya yang paling tinggi itu apa? Ampunan dari Allah, maghfirah. Dan kalau ampunan dari Allah, maka tempatnya apa? Surga juga, ibu-ibu. Nah, jadi karena itulah kita di bulan Ramadan ini, maka salah satu yang paling baik yang kita inginkan adalah kita kejar dengan semua kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah untuk mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kalau mungkin kita karena maghfirah, ampunan itu kita tidak membayangkan sesuatu karena kita jarang memikirkan dosa kita. Kalau ibu-ibu mau bayangkan bagaimana ampunan itu, besarnya ampunan itu, bayangkan ibu-ibu, ya. Seseorang yang sedang disidang di pengadilan. Dia didakwa melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Dengan hukuman pasal ini akan ditutup dia di dalam penjara selama 5 tahun.
Bayangkan itu. Tetapi ternyata terakhir diberi dia ampunan. Apa? Kasasi. Di tahap terakhir dia banding-banding, tiba-tiba dia diputuskan Anda bebas. Bayangkan itu, betapa dia senang. Kita begitu juga ibu-ibu, bayangkan. Karena kita tidak pernah memikirkan dosa. Kita menganggap, saya tadi sholat. Nggak pernah, yang kita pikirkan selalu ya, manusia itu selalu berpikir tentang pahala. Misalnya habis kerja ini apa imbalan saya? Kita nggak pernah memikirkan apakah pekerjaan kita itu baik atau tidak baik. Yang kita pikirkan adalah yang penting saya datang ke kantor jam 8 pagi, pulang jam 5 sore, akhir bulan saya harus mendapatkan uang. Kita nggak pikir dari jam 8 sampai jam 5 itu apa yang kita kerjakan di kantor. Berkualitaskah yang kita lakukan pekerjaan itu atau tidak, kita nggak pikir, tetapi yang kita pikir adalah itu. Lalu gitu juga kita tadi sholat, sudah cukup, ada pahala dari sholat. Tadi saya mengaji, ada pahala dari mengaji. Tadi saya berinfak, keluarkan uang 2.000 di lampu merah, ada pahala. Kita nggak pikir, memang tadi kamu sholat, tapi waktu wudhu kamu tidak sadar, masih ada kutek sedikit lagi di kuku. Udah nggak sah sholat. Memang tadi kamu sholat, tapi di dalam sholat tadi kamu bukan pikir Allah, tapi pikirnya adalah, ini bagaimana ini, baju hari raya ini model apa kita pikir. Memang tadi kasih uang, nyumbang, tapi kebetulan ada kamera tadi waktu saya nyumbang. Jadi kita nggak pikir itu, padahal inilah ibu-ibu. Sehingga sebenarnya kalau kita mau berpikir ya, kita coba hitung satu hari itu antara pahala dengan dosa yang kita lakukan, boleh jadi apa ibu-ibu? Mana yang lebih banyak? Lebih banyak dosa. Karena itu, begitu kita selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, maka zikir yang terbaik itu yang diajarkan oleh Rasulullah apa? Langsung apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi mohon ampun. Kemudian juga tahajud. Doa yang paling baik di malam hari waktu tahajud itu apa? Istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu malam sahur hum yastaghfirun. Mereka mohon ampun. Nah, jadi karena itu kita ingin bagaimana di dalam Ramadan ini dengan segala kebaikan yang kita lakukan itu, sehingga di akhir Ramadan itu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai kesimpulannya ibu-ibu, ya, tadi 30 menit kata pembawa acara, ini udah lebih 30, udah saya makan waktu 40 menit. Tadi bahwasanya kita rombak cara berpikir kita itu. Jangan kita hanya menganggap ibadah itu itulah sholat, ngaji dan sebagainya. Tetapi ibadah kepada Allah itu adalah semua aspek kehidupan kita sehari-hari, itu adalah bahagian dari ibadah kepada Allah. Dan saya percaya Ramadan itu, bulan Ramadan itu melatih kita. Sebagai kata kunci terakhir, tadi judulnya adalah bulan Ramadan sebagai bulan pelatihan untuk melahirkan kepekaan sosial kita, ya.
yang harus kita pahami, kepekaan sosial itu bukan jangan hanya diukur dengan materi, Ibu-ibu, ya. Kepekaan sosial itu jangan hanya kita ukur seolah-olah dengan memberi sesuatu dalam bentuk benda, harta. Tidak. Kalau kita hanya mengukur infak itu dengan benda, materi, maka kemungkinan besar yang akan masuk ke dalam surga itu siapa, Ibu-ibu? Orang kaya. Padahal semua kita punya chance, punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke surga. Potensi yang ada dalam diri kita itu kita manfaatkan. Orang kaya masuk dengan pintu sedekahnya. Kan dulu pengajian Sabtu terakhir kita dulu, ya, masih ingat Ibu-ibu? Topik kita adalah waktu itu surga itu punya berapa pintu? 8. Surga itu ada 8 pintu dan masing-masing pintu itu punya spesifik. Orang puasa masuk dari pintu puasa, namanya Babur Rayyan. Kalau kita enggak ini, ya kita kejar melalui pintu puasa. Orang kaya masuk dari pintu babus sedekah. Bab sedekah dia rajin. Kita enggak mampu, enggak ada harta, enggak ini. Puasa pun kita kadang-kadang karena ngaku sakit. Kok puasa udah sakit perut lah macam, naik asam lambung. Padahal orang bilang dengan puasa sembuh lambung, ya. Tapi di luar Ramadan itu kadang-kadang hari ini kita nggak mampu puasa, maka cari pintu lain. Babut tahajud. Pintu tahajud. Aduh, saya ngantuk karena besok kan saya kerja. Nggak mungkin saya bangun malam. Padahal tidurnya jam 11 juga, jam 12. Padahal kalau dia mau tidur lebih awal, bisa bangun jam 4 subuh. Nah oke, nggak bisa ambil dari babut tahajud masuk ke surga. Ambil pintu lain. Misalnya apa? Babul jihad. Jihad artinya bersungguh-sungguh. Mempotensikan kita apa? Membantu orang. Nggak bisa itu juga. Karena sakit, saya nggak bisa mau angkat air, mau bersihkan ini nggak bisa. Ada bab lain. Bab apa? Birrul walidain. Bab apa birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Nah jadi ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pintu ini banyak, pintu surga itu 8. Tinggal kita mau atau tidak. Dan tahu ibu-ibu, luas pintu surga itu sebesar apa? Nah, jarak pintu itu ya bukan sebesar pintu masjid kita atau pintu gerbang kota, enggak. Rasulullah bilang, 1 lembar pintu itu adalah jarak antara Makkah dengan 1 kota di Irak sekarang. Dan dari Makkah ke Irak itu dihitung ya itu hampir 1.300 km, 1.200. Coba Banda Aceh Medan berapa? 500-an ya, apa 600? Banda Aceh Medan. Kalau Banda Aceh kemana itu luas pintu itu? Jadi luas sekali pintu masuk surga. Tinggal kita mau pilih yang mana, kita mau masuk pintu mana. Tapi ibu-ibu ingat baik-baik. Walaupun pintu surga itu luas,
Kalau kita nggak punya kuncinya, nggak bisa masuk. Di stop kita, nggak bisa. Walaupun pintu itu besar, ya, kita nggak bisa melangkah ke dalam itu. Apalagi di Sirat itu, melewati jembatan itu. Kalau kita di dalam surah Al-Hadid itu dijelaskan, orang-orang munafik itu, ya, orang beriman dulu. Orang beriman itu di jembatan itu, di Sirat itu, dia lari kencang terus. Nur, cahaya, yaumatar pada hari itu kata Allah dikatakan orang-orang beriman itu yang melakukan amal soleh, dia berjalan di Sirat itu penuh cahaya, jadi nggak akan tergelincir, jalan lempang. Tapi orang munafik, orang kafir di Sirat itu gelap, tidak ada cahaya. Dia minta ke orang Islam, orang Islam, dia bilang, kita kan dulu sama-sama di dunia, tolong kasih cahaya kamu sedikit biar kami bisa berjalan. Pernah ibu-ibu rasakan mati lampu dalam rumah? Pernah, pasti kita di Indonesia pernah mengalami. Kalau hidup di Indonesia pasti mengalami mati lampu. Kita kan, jadi begitu mati listrik malam itu, enggak ada cahaya, begitulah jalan. Bagaimana kita ingin mencari sesuatu di dalam gelap? Tidak akan kita dapatkan. Jadi, karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah semua, ya mari kita ya di dalam bulan Ramadan ini kita latih terus diri kita dan kita berharap di akhir Ramadan nanti tetap itu kita doa, satu doa jangan lupa ibu-ibu, yaitu ya Allah, jika Ramadan ini aku sudah lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang lalu, maka jadikanlah kebaikan yang aku dapat di dalam bulan Ramadan ini terus aku lanjutkan di luar bulan Ramadan. Nah, itu kita minta sama Allah. Karena kadang-kadang ibu-ibu, iman ini naik turun. Dan kita minta sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita supaya tidak tergelincir lagi. Saya pikir ini sebagai pengantar masih ada waktu lebih kurang 30 menit. Ya. Saya kembalikan ke moderator dulu. Ya. Ini kita juga pegang. Duduk aja Bu. Ya. Wow. Ya, oke, baik. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, silakan Ibu Nurjana, ada yang bertanya, satu dulu, dua orang ya, oke. Baik, 3, nanti baru akan kita mintakan, kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman yang di rumah ya Pak ya. Oke, silakan mohon mic. Silakan Ibu Nurjana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Dan sini saya ingin bertanya, apakah ada hadis yang menyatakan bahwa puasa ini dibagi 3? 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga itqun minan nar. Dan satu lagi, bagi orang yang berpuasa Daud, jadi sampai ke Senin kemarin mereka masih berpuasa Daud, karena di minggunya enggak, di Senin itu masih berpuasa Daud. Itu gimana Ustaz? Apakah itu masih boleh
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mau langsung ditanya Pak atau dikumpulkan sekalian? Oke, silakan Ibu. Mohon nama ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Salma Farida. Ini Ustaz yang mungkin dari hasil yang Ustaz sampaikan kepada kami, Ustaz, mungkin saya sedikit ada mengambil catatan atau rangkuman. Mungkin kalaupun ada salah atau yang kurang, mungkin bisa melengkapinya. Ya. Tapi kan bagaimana yang pertama sekali bahwa Ramadan itu adalah sebagai bentuk latihan kepekaan sosial. Mungkin ini Ustaz ada kaitannya yang seperti Ustaz katakan kami dalam surat An-Nisa ayat 36 ya. Itu mengatur dari kepekaan sosial dan sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kari kerabat dan sebagainya. Ini ada hubungannya. Kemudian kenapa di bulan Ramadan ini seseorang itu menjadi lebih pemurah, dermawan, amal ibadahnya juga lebih ditingkatkan, dan bisa menjaga lidah, hubungan sama manusia itu juga bisa lebih baik. Karena mungkin keistimewaannya itu karena Allah telah mendapatkan gandakan pahala ya misalnya. Demikian. Kemudian dari hasil yang kita laksanakan yang seperti yang saya katakan tadi dari ayat Surah An-Nisa 36 yang kita tahu dan kita coba amalkan di situ. Berarti dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini kan ada usaha ya kita misalnya. Yang usaha yang kita lakukan secara maksimal itu tentunya kita mengharapkan itu di samping Allah letakkan dan dilipat gandakan pahala. Mungkin di sini kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu saya tambahkan memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Mohon nama ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembicaraan jadi kita benar-benar kalau kita salah dalam surat An-Nur yaitu Allah menunjukkan siapa yang bisa siapa yang itu akan dilempar kayak tadi kata dilemparkan itu bagaimana. Sedangkan yang satu lagi kita bicarakan tadi kita akan berjalan di atas laut yang bersamanya, sedangkan yang tidak bersamanya itu juga perlukan dengan sebuah bahwa akan ada dua. Ini pembahasan yang kedua itu bukan berusaha sejalan mungkin perbedaan antara dua itu bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertama memang sering itu kita dengar ada orang mengutip dengan mengatakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ramadan itu dibagi tiga ya, awaluhu rahmah, wa ausatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Sering itu kita dengar. Jadi bahwasanya bagaimana bulan Ramadan itu dibagi kepada 3 fase. 10 fase pertama itu adalah Allah menyebar rahmah kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Wa ausatuhu maghfirah. Kemudian 10 kedua itu Allah memberi ampunan kepada hamba-hambanya. Dan terakhir itqun minan nar, yaitu dibebaskan dari api neraka. Nah, hadis ini adalah kalau kita lihat itu dia lemah.
Jadi artinya kalau dia lemah itu maka tidak termasuk dalam kategori ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi artinya itu. Tetapi ya ibu-ibu sekalian, bahwasanya kita jangan meyakini ini hadis, tetapi kita meyakini bahwasanya ya Ramadan itu semua kebaikan ada di dalam Ramadan. Dari kasih sayang Allah kepada kita, dari dijanjikan dengan surga dan sebagainya. Karena itu tidak ada istilah kalau kita ingin membagi Ramadan itu. Jadi ini ya. Kemudian orang sering menyebut itu seolah-olah dibawa hadis itu untuk mendorong orang untuk selalu konsisten di dalam beribadah di bulan Ramadan. Jadi itu konsisten. Nah, padahal ya tanpa itu juga kita amat dianjurkan untuk tetap berlomba-lomba di dalam bulan suci Ramadan ini. Sama seperti ibu-ibu ya, ini kayak apa kan, di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar ya. Nah, Lailatul Qadar. Kita harus memahami bahwasanya Lailatul Qadar itu hanya didapat oleh orang-orang yang memang dari pertama itu sudah melakukan start secara sempurna. Jadi walaupun Rasulullah mengatakan carilah Lailatul Qadar di malam ganjil 10 terakhir. Lalu kita akhirnya ada orang, ya maaf saya katakan, dia hanya fokus di malam ganjil di 10 terakhir, itu salah. Nggak akan dapat. Dia tidak akan mendapatkan pahala Lailatul Qadar itu. Orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu ketika dia memang start dari awal Ramadan. Begitu juga kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengatakan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah, dia bisa masuk ke surga. Lalu dia hafal-hafal aja kalimat la ilaha illallah itu. Dengan tapi dia enggak sholat ya, artinya enggak ibadah macam itu. Jangan harap tidak akan bisa dia mengucapkan di akhir hidupnya itu kalimat la ilaha illallah. Karena memang kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan di akhir itu adalah hasil dari proses panjang di awal tadi. Dari umur 10 tahun kita sudah sholat. Jadi jangan harap itu kita bisa mengucapkan itu kalau kita tidak terbiasa dengan ibadah dan sebagainya. Walaupun kita mencoba menghafal kalimat itu. Jadi itu intinya pertanyaan Ibu, tidak, itu bukan hadis ya. Kemudian bagaimana tentang puasa Nabi Daud? Kalau akhir dari puasa Nabi Daud itu jatuh misalnya di hari Senin, bukan Senin, artinya hari terakhir di bulan Sya'ban. Kan besoknya kita langsung sambung dengan 1 Ramadan. Nah, itu kalau kita tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah melarang kita menyambung puasa dengan puasa Ramadan. Begitu juga bukan hanya puasa Nabi Daud, termasuk puasa Senin, Kamis. Jadi kita hindari itu untuk tidak, karena untuk menjaga-jaga siapa tahu di hari terakhir itu sudah masuk ya itu Ramadan. Nah ini jadi sebaiknya, karena ini kita menghadapi Ramadan. Ramadan itu puasa wajib ya, itu faridah, itu wajib. Maka
ibadah sunat itu yang bisa menghalangi kesempurnaan wajib tadi harus kita hindari. Kemudian ya dari Ibu, saya pikir dari kesimpulannya Ibu catat itu udah bagus, itu pas sekali, ya tidak ini. Nah, cuman kalau kita ingin mengatakan tadi yang kurang Ibu catat itu tadi doa tadi ya, memohon artinya itu intinya ya, inti dari semua itu bahwasanya kita sudah dilatih di bulan Ramadan, maka kita minta sama Allah agar pelatihan yang ada di dalam bulan Ramadan ini bisa terus kita lanjutkan di luar bulan Ramadan. Ibu-ibu, karena tadi Ibu sudah mengingatkan saya ya, itu kita sebenarnya yang ibadah hanya ada di dalam bulan Ramadan yang berbeda dengan di luar yang lain apa? Sejauh yang saya ketahui dua itu. Pertama puasa. Puasa itu hanya ada wajib di bulan Ramadan. Kemudian yang lain apa? Zakat fitrah. Yang lain setahu saya, sejauh yang saya ketahui, semua ibadah yang kita lakukan ini di dalam bulan Ramadan itu adalah ibadah biasa yang kita lakukan di luar Ramadan. Kenapa laki-laki ini, khusus laki-laki saya amatin. Di bulan Ramadan dia cenderung sholat jamaah ke masjid. Belum azan dia sudah sampai ke masjid. Belum ini 5 waktu dia ke masjid. Padahal sholat jamaah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Begitu juga ibu-ibu, termasuk juga laki-laki juga. Ibu-ibu, semua kita orang Islam. Malam itu mengejar waktu untuk bisa sholat tarawih. Habis berbuka, ada yang sambung makan, ya. Pokoknya udah tinggal aja dulu kerja macam kita terus ke masjid berangkat. Padahal sholat malam itu, tarawih itu yang kita sebut tarawih di bulan Ramadan, apakah hanya ada di bulan Ramadan? Tidak, kan? Di luar Ramadan kan ada juga sholat malam, kan? Tahajud, qiyamul lail, witir, cuma namanya saja beda. Kalau sholat malam di bulan Ramadan kita disebut tarawih. Di luar Ramadan disebut ada qiyamul lail, ada tahajud, ada kadang-kadang witir. Itu sholat malam juga. Nah, jadi ini yang saya maksudkan Ibu, bahwasanya bagaimana kalau malam hari kita sudah betul-betul bergegas, tidak ingin lewat satu malam pun untuk tidak melakukan tarawih, maka bagaimana kita juga berniat di luar Ramadan nanti kita juga harus melakukan sholat malam. Nah, itu yang ingin kita katakan. Bagaimana Ramadan ini melatih kita. Begitu juga di bulan Ramadan ini kita tadi cenderung lebih sosial kita lebih tinggi. Baru dengar aja masuk berita misalnya ada si fulan sakit, miskin. Wah, kita terenyuh. Kita bantu. Maka kita harapkan minta sama Allah agar di luar Ramadan kepekaan sosial kita juga ini tetap berlanjut. Nah, ini yang kita maksud tadi. Jadi salah satu yang paling inti dari jangan kita lupakan bahwasanya mintalah sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala terus melanjutkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini
untuk bisa kita lanjutkan terus di luar bulan Ramadan. Nah, ini ibu-ibu. Nah, saya pikir itu tadi. Kemudian ya, ya, di dalam surah Al-Muluk ya. Nah, itu. Ya, saya pikir pengertian dilempar itu ibu-ibu ya, itu campakkan itu kalau kita lihat banyak ayat yang kadang-kadang disebut dengan istilah dicampakkan, dilempar ya ke dalam api neraka. Ya. Saya pikir itu nanti kita coba lihat apa pengertian lempar itu. Kan di situ iza ulqu fiha sami'u laha sahika wahya. Nah, itu. Jadi campakkan. Nah, kita bayangkan ya boleh jadi karena tingkatan kalau surga itu ada 8 pintu, neraka juga itu ada banyak neraka juga. Ada neraka sakar ya. Nah, sakar ini salah satu neraka yang disebut oleh para ulama tempatnya orang munafik. Di dalam surah Al-Mudatsir kalau saya tidak salah itu disebut ya. Kita lihat orang-orang di surga itu nanti lihat orang di dalam neraka yang kita kadang-kadang kita kenal dia. Mudah-mudahan kita yang hadir sini janganlah Bu ya. Kita satu tempat nanti. Tempatnya di surga. Nanti kita tanya sama orang-orang surga itu tanya ke neraka. Orang penghuni neraka itu, masalakakum fi sakar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar itu? Qalu, mereka mengatakan, kami ma kunna minal musallin. Kami tidak sholat dulu. Oh ya, memang kamu nggak pernah saya lihat sholat. Nah, misalnya sahabat kita di kantor misalnya, kamu memang begitu azan keluar, begitu maghrib azan memang pintu rumah kamu tutup, tapi masuk ke rumah main HP. Walam nakun nut ilmul miskin, dan kami juga tidak pernah memberi makan orang miskin. Oh ya betul, kamu kok ini malah kamu ejek orang miskin. Jadi artinya neraka itu pun ada ya tingkatan dan ada spesifiknya juga. Ini neraka khusus untuk ini orang-orang yang menghujat Islam. Ini neraka untuk itu. Kemudian Allah mengatakan itu di dalam surah Al-Hadid bahwasanya yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa baina itu. Pada hari itu kamu melihat bahwasanya orang-orang mukmin mina itu ada cahaya-cahaya ya. Waktu itulah dikatakan di sirat itu. Setelah itu Allah jelaskan tentang orang munafik. Jadi betul kita harus memahami bahwasanya ibu-ibu kalau kita baca itu ya bahwasanya untuk bisa masuk ke dalam surga itu ya kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan adalah setelah kita melewati sirat. Nah, cuman terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada ulama yang mengatakan hisab itu kapan? Hisab itu setelah sirat atau sebelum sirat. Nah, ada yang mengatakan hisab itu
sebelum sirat. Ada yang mengatakan setelah. Nah, itu. Jadi setelah melewati itu, nah kita artinya ini pemahaman ya. Tetapi yang ingin kita katakan di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya mari kita terus meningkatkan iman kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Ini kesempatan di bulan Ramadan ini. Ketika semua diberi kesempatan sebaik-baiknya, dan yang terpenting sekali adalah dalam kaitan dengan topik kita hari ini, yaitu bagaimana ibadah Ramadan yang kita lalui ini, ya, itu betul-betul akan menumbuhkan kepekaan kita terhadap sesama umat Islam. Nah, itu. Jadi jangan istilahnya, jangan hanya kita menjadi orang baik di dalam bulan Ramadan, atau hanya menjadi orang pemurah di dalam bulan Ramadan. Kita jadilah seperti Rasulullah katakan, Aisyah katakan tentang Rasulullah. Aisyah mengatakan apa tentang Rasulullah? Aisyah katakan, Rasulullah itu adalah orang yang pemurah. Tetapi di bulan Ramadan dia menjadi orang yang lebih-lebih lagi pemurah. Jadi bayangkan itu. Jadi mungkin kita di Ramadan pemurah, di luar Ramadan tidak pemurah, maka kita minta sama Allah kita untuk menjadi, ya, di luar bulan Ramadan aja kita menjadi orang yang pemurah, penyayang, ya, sabar dan sebagainya. Saya pikir itu. Oh ya. Baik, ada 3 penanya tadi yang bertanya dan sudah mendapatkan jawaban. Yang pertama tentang puasa Nabi Daud, puasa Daud, apakah dibolehkan melanjutkan? Ternyata Rasulullah melarang, ya, menyambung puasa sunnah dengan puasa pada bulan Ramadan. Tentang hadis yang tadi juga, hadisnya lemah, ya Bu, ya. Kemudian tentang kajian hari ini sudah disimpulkan tadi oleh Ibu Fajar, ya. Oke, Ibu. Ya, oke. Baik, tentang pada hari ini kita sudah mendapatkan kajian bagaimana manfaat dari bulan Ramadan ini untuk melatih kejiwaan dan kepekaan sosial. Pada intinya adalah ternyata pada bulan Ramadan itu bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang dahulunya kita malas-malasan, pada bulan Ramadan kita menjadi semakin baik. Kemudian berikutnya juga apabila yang dulunya pelit atau malas untuk berinfak dan sedekah, pada bulan Ramadan kita akan termotivasi untuk memberikan sedekah. Dan jangan lupa doa, ya, doa setelah Ramadan agar kita bisa melanjutkan ibadah yang sudah terbiasa pada bulan-bulan Ramadan ini bisa dilanjutkan kembali dan tetap permanen sifatnya sampai dengan akhir hidup kita. Karena semuanya dilatih sejak awal kalau mau mati secara husnul khotimah. Ibu-ibu sekalian, di layar Zoom kita itu ada beberapa tamu yang hadir, diantaranya ada Pak Takwadin hadir bersama kita di sini. Kemudian ada teman-teman yang lain juga, Pak Ihsan dan lain-lain dari PDA dari seluruh Aceh juga hadir bersama kita, menyaksikan dan mendapatkan tausiah, ya, tentang kajian duha pada kesempatan ini. Nah, ada yang bertanya nih, Ustadz, izin bertanya, dalam kondisi sekarang ini, apakah bagaimanakah dengan kami yang belum mampu bersedekah dibandingkan dengan orang lain yang sedekahnya jor-joran? Artinya kita kan tadi
mengetahui bahwa salah satu pintu surga itu adalah pintu sedekah. Nah, sementara sedekah kita dengan sedekah orang lain itu berbeda. Apakah kita bisa mencapai pintu tersebut sementara yang lain memberikan sedekah secara luar biasa, jor-joran. Ada yang sekali sedekah sampai puluhan juta dan seratusan juta, ya. Ada, sementara kita hanya bisa bersedekah dengan nilai yang sangat sedikit. Nah, bagaimana ini Ustadz menyikapinya? Terima kasih. Terima kasih. Pertama, yang paling utama itu di dalam kita bersedekah adalah niat kita, ya, landasan itu ikhlas karena Allah. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi artinya yang harus kita pahami pertama sekali adalah sedekah yang kita berikan itu betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nilai itu tergantung kepada, kalau kita ambil kepada contoh zakat, ini infak, ini zakat kita ambil contoh, kan di sana disebut misalnya 2,5%. Maka kalau kita menyebut infak juga, kita ambil infak 2,5%, itu tergantung berapa besar kita pendapatan kita. Ada orang dia pendapatannya, maaf saya katakanlah 1 juta sebulan. 1 juta sebulan, tetapi dia berani infak itu 300.000 sebulan. Jadi untuk dia 700, dia untuk istri anak 700, 300 yang dia dapat. Pendapatannya 1 juta, tapi dia berinfak 300.000. Ada orang pendapatannya 5 juta, itu dia berinfak tiap bulan 500.000. Nah, mana lebih besar? Memang kalau kita lihat 500.000 dengan 300 lebih besar 500, tetapi dibandingkan dengan pendapatan orang tadi berbeda. Ini 5 juta, ini pendapatannya 1 juta. Nah, jadi yang ingin kita katakan di sini, di dalam kita berinfak itu adalah keberanian kita untuk mengeluarkan. Abu Bakar itu, maaf saya katakan Abu Bakar, ya, sahabat Rasulnya, maksud saya Abu Bakar sahabat Rasul, itu dia berani menginfakkan semua hartanya. Tetapi Umar tidak. Nah, ini kita katakan bukan berarti kita yang melakukan infak ini sedikit, lalu kita merasa bahwasanya yang berinfak dengan jor-joran besar-besar itu, maka dia lebih berkesempatan masuk surga. Tidak. Karena seperti saya katakan tadi, bahwasanya yang pertama yang dinilai itu keikhlasan, itu. Dan yang kedua, ketika kita berinfak, ya tergantung berapa pendapatan yang kita dapat. Jadi ini yang ingin saya katakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala qullatun wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa yang sudah kami berikan kepada kamu. Jadi intinya di sini kita nggak perlu merasa minder, kecil hati, dan sebenarnya para sahabat di zaman Rasul pun sudah pernah mempertanyakan itu kepada Rasulullah.
Dia tanya kepada Rasulullah, wah, seolah-olah surga itu hanya milik orang kaya lah yang punya kesempatan besar untuk masuk ke surga. Kalau demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tidaklah surga itu hanya untuk orang-orang yang berkecukupan, tetapi semua orang punya hak, punya kesempatan yang sama, tidak membedakan dari status, dari kekayaan dan sebagainya untuk bisa masuk surga. Dan bahkan lebih boleh jadi orang-orang yang tidak punya harta banyak itu yang lebih cepat masuk ke dalam surga. Saya pikir itu. Ya, benar sekali ya. Karena juga Rasulullah masih bersama dengan orang-orang miskin. Bapak dan Ibu, ada lagi yang bertanya nih di rumah, izin Ustadz, dari Tengku Abu Kadir yang menyampaikan bahwa Assalamualaikum Bapak Rektor, tadarus di bulan Ramadan, apakah dampak sosialnya nih dengan apakah tadarus di dalam bulan Ramadan itu apa dampak sosialnya gitu ya? Artinya melakukan tadarus terus apa dampak sosialnya bagi terhadap amalan tersebut. Kemudian yang kedua dari Ibu Maidar, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, kami ini para ibu rumah tangga bingung di saat bangun tidur, saat bangun untuk sahur, terkadang menjadi dilema, manakah yang lebih dahulu kami kerjakan, sholat tahajud dulu atau makan sahur dulu dan memasak gitu. Karena ibu-ibu harus bangun untuk menyiapkan makanan pukul 4 pagi kan. Nah, mana dulu? Sholat tahajud dulu atau masak-masak dulu atau makan-makan dulu. Demikian. Terima kasih Ustaz. Ya. Pertama dari Tengku Kadir ya. Dari Tengku Kadir terkait apa dampak dari tadarus itu. Saya pikir kalau tadarus seperti tradisi-tradisi yang kita lihat di masyarakat kita ya, baca Quran keras-keras dan sebagainya itu mungkin saya nggak begitu jelas apa yang dipertanyakan ya. Artinya ya di satu sisi itu memang menghidupkan syiar Ramadan. Nah, tetapi lebih penting lagi itu sebenarnya tadarus itu adalah belajar memahami isi Al-Quran itu. Jadi bukan hanya sekedar membaca ya, tetapi kita saling memahami isi Al-Quran tersebut. Dan itu yang hampir jarang sekali kita temukan di masyarakat ya, dipraktekkan seperti itu. Memang kadang-kadang kita ada di satu masjid atau di satu musala itu mereka sudah mampu menyelesaikan baca Al-Quran di belum 20 Ramadan sudah khatam. Tapi ya setelah itu apa? Ya hanya sekedar membaca, tetapi membaca itu pun ya dapat pahala. Nah, membaca itu pun dapat pahala, tetapi yang lebih kalau kita melihat dari kata tadarus itu ya, belajar itu adalah belajar untuk memahami isi Al-Quran itu. Nah, ini Tengku Kadir. Kemudian saya pikir pertanyaan Bu Maidar ya, itu kan kita tadi sudah tarawih Ibu. Nah, jadi kita sudah selesai sholat tarawih ya, begitu bangun jam 4 katakanlah kita sahur, itulah persiapan itu yang lebih kita utama menyiapkan. Apalagi maaf saya katakan kepada ini, sebenarnya memang menyiapkan sahur itu bukan kewajiban istri ya, tetapi juga kewajiban bersama antara orang tua. Si suami juga itu kalau apalagi kalau istrinya itu punya anak kecil misalnya, itu anak kecil kan tengah malam terbangun minta minum susu dan sebagainya, akhirnya kan
istri tidak pulas tidur, setengah jam sekali terbangun, maka suami harus ambil peran. Nah, jadi begitu bangun, suami langsung ambil peran, panaskan air, masak, buat kopi. Yang hobi telur dadar, goreng telur dadar, yang hobi apa begitu. Nah, jadi harus peran. Nah, jadi saya pikir ya, bahwasanya mana yang harus utama dilakukan oleh istri tadi, ya maka dia lebih utama adalah menyiapkan sahur untuk keluarga. Jadi bukan hanya untuk suami tetapi juga untuk anak-anak. Kenapa? Karena di dalam makan sahur itu ada berkah. Walaupun sahur itu makan sahur bukan syarat sah puasa. Artinya maksudnya orang boleh puasa kalau makan sahur, kalau nggak makan sahur nggak boleh puasa, bukan itu maksudnya. Tetapi di dalam makan sahur itu sunat, itu amat dianjurkan. Ada berkah, ada kebaikan, kata Rasulullah. Tasaharu, fa inna fis sahuri barakah, kata Rasulullah. Makan sahur kamu, karena di dalam makan sahur itu ada berkah. Maka itu juga satu pahala bagi istri kalau istri yang melakukan. Tapi kalau suami yang melakukan, ya pahala juga untuk suami. Jadi bukan kita pahami bahwasanya itu hanya pekerjaan istri. Nah, ini saya pikir itu tadi. Dan ini udah jam 11.34. Saya pikir saya ingin menyampaikan kata penutup kepada kita semua. Alhamdulillah, senang berada di sini, bertemu di pengajian ini bersama Ibu-Ibu Aisyah, pimpinan wilayah Aisyah Aceh, baik yang hadir di Masjid Taqwa Muhammadiyah Banda Aceh ini maupun yang melalui Zoom di rumah. Terima kasih, yang penting kita terus memacu ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan seraya mengharap penuh doa agar setelah Ramadan nanti apa yang kita dapatkan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan ini dapat berlanjut terus di luar bulan Ramadan. Terima kasih untuk ibu-ibu semua, kepada Allah kita berserah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita sudah padai kegiatan kajian duha untuk yang pertama sekali. Ibu-ibu sekalian, baik yang di rumah maupun yang hadir pada hari ini di Masjid Taqwa Muhammadiyah, perlu kita informasikan sedikit sebenarnya tadi dari awal tentang biodata dari narasumber kita pada hari ini. Beliau bernama Bapak Ustadz kita, Dr. Aslam Nur MA. Ustadz lahir di Banda Aceh tahun 64, kemudian alamat lengkap di Punge Blangcut, Banda Aceh. Profesi sekarang adalah PNS di Muhammadiyah dan jabatannya Wakil Ketua di pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh. Kemudian istri beliau adalah Ibu Judiani, anggota dari Aisyah juga. Kemudian dia pendidikan yang terakhir adalah S3, sekarang menjabat sebagai Rektor Unbuha. Pesan beliau untuk acara kita, semoga acara ini tetap berlanjut dan mari kita kompak dan selalu bersedia hadir dan mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Alhamdulillah selesai kita acara pada hari ini. Tadi juga Pak Aslam Nur sudah memberikan closing statement, ya, memberikan nasihat kepada kita semua. Marilah kita tetap hadir sampai dengan hari Sabtu depan, Ibu. Hari Sabtu depan insya Allah akan diisi oleh Pak Abrar, ya, Pak Abrar ya. Mudah-mudahan tetap berlanjut jam 9, jangan lupa jam 9 kita tadarus dulu seperti tadi. Nah, mungkin yang tadi kita lanjut ke surah Al-Baqarah. Mohon maaf, tadi kita mengulangi ke surah Al-Fatihah. Bagi ibu-ibu yang hadir di rumah, mungkin minggu depan kalau ingin ikut bertadarus bersama kami, kita mulai pukul 9 pagi, silakan hadir di Masjid Taqwa. Kemudian ada informasi sedikit nih ibu-ibu, baik yang di rumah maupun yang di sini, ada informasi dari panitia.
bahwa Aisyah Aceh memberikan kesempatan kepada ibu-ibu semua dan bapak semua yang hadir di rumah untuk memberikan infak dalam bentuk takjil, santunan yatim, santunan duafa. Jadi untuk lebih jelas nanti silahkan berjumpa dengan Ibu Ita atau dengan Ibu Asraf. Demikian ya. Terima kasih dan sedikit informasi lagi untuk minggu depan. Ada informasi juga dari panitia, mohon jangan memasukkan sendal, ternyata sudah ini digunakan untuk tempat sholat. Ya, sama-sama kita minggu depan akan berubah ya. Betul. Ya, terima kasih semuanya. Akhirnya kita tutup dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum